Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sri Rezeki Retnosari pada mata pelajaran gambar teknik manufaktur kompetensi keahlian teknik pemesinan untuk SMK. Kali ini kita akan belajar membuat gambar 3 dimensi untuk gambar satuan dan kemudian nanti kita lanjutkan untuk gambar rakitan. Mari kita mulai. Sebelum saya menjelaskan materi, di sini akan saya sampaikan dulu tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari ada 2. Yang pertama yaitu kompetensi dasar yang ketiga, yaitu yang sifatnya adalah pengetahuan, memahami, dan kompetensi dasar yang keempat yang sifatnya adalah keterampilan atau menggunakan. Di sini yang disampaikan adalah kompetensi dasar yang ke-10. Yang isinya adalah kalau untuk yang pengetahuan yang memahami itu adalah 3.10, yaitu untuk memahami fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 3D. Sedangkan kompetensi 4 yang sifatnya keterampilan di sini disebutkan 4.10, yaitu untuk menggunakan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 3D. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, afektif atau sikap. Siswa dengan mandiri dan semangat dapat membuat dan memodifikasi gambar CAD 3D. Yang kedua, untuk kognitif atau pengetahuan. Siswa mampu menjelaskan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 3D. Yang ketiga, psikomotorik atau keterampilan. Siswa dapat menggunakan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 3D. Untuk materi pada body ini dengan menggunakan aplikasi menggambar 3D atau CADD dengan program Autodesk Inventor Professional versi 2021. Dan untuk kegiatan pembelajaran ini adalah praktek langsung menggambar 3 dimensi. Untuk mengikuti pelajaran ini, hal yang harus dipersiapkan adalah yang pertama, jika kalian sekarang sedang belajar di lab CADD dengan program Autodesk Inventor Professional, silahkan kalian belajar mandiri untuk dipraktekkan langsung dengan komputer. Yang kedua, jika kalian sekarang sedang belajar tanpa program Autodesk Inventor Professional, silahkan ikuti dan simak, ambil kertas catatan untuk menulis langkah-langkah pembuatan gambar 3D dan tuliskan fungsi perintah-perintah yang dilakukan dalam penggambaran 3D. Sehingga di saat nanti kalian belajar di lab CADD bisa mempraktekannya dengan membuka catatan dari hasil menyimak materi kali ini. Berikutnya materi yang akan kita bahas atau kita praktekkan ada 4 materi. Materi yang pertama yaitu pra-design, yaitu membuat proyek. Yang kedua adalah menggambar 3 dimensi untuk gambar part atau gambar perbagian komponen. Kemudian yang ketiga adalah gambar 3D untuk assembly atau untuk perakitan. Dan yang keempat adalah gambar 3 dimensi untuk presentation atau untuk menampilkan gambar proses dari perakitan atau dan pembongkaran. Kita mulai pembahasan untuk materi pertama, yaitu pra-design, membuat proyek. Proyek ini berupa file folder yang dibuat sebagai wadah atau rumah dari file part, file assembly, file presentation, dan file drawing. Proyek ini dibuat untuk mengkoordinasikan seluruh file-file penggambaran pada Autodesk Inventor, sehingga
terbentuk desain atau perencanaan gambar satu buah unit mesin yang terdiri dari beberapa atau banyak komponen, sehingga per file komponen tidak akan terpencar atau tersimpan di lain folder dan mudah dalam desain perakitannya. Untuk file project ini berextension IPJ, singkatan dari Inventor Project. Selanjutnya adalah penjelasan untuk cara atau langkah pembuatan project. Bisa dilihat dalam tayangan video berikut. Sebelumnya, silakan siapkan catatan, pelajari dan pahami video, dan buatlah catatan-catatan sebagai pengingat. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat proyek baru pada program menggambar dengan menggunakan komputer dengan menggunakan aplikasi Autodesk Inventor Professional 2021. Akan saya mulai. Pertama yang kita klik di sini adalah project. Kemudian muncul control box seperti ini. Karena di sini kita membuat project baru, kita klik new. Kemudian di sini tetap new single user project, kemudian next. Kemudian di sini kita mengetikkan judul nama mesin yang akan kita buat. Misal di sini kita kasih judul mesin 1. Setelah itu kita membuat folder sebagai tempat penyimpanan dari file-file yang akan kita buat. Di sini kita klik. Kemudian di sini kita membuat folder. Misalkan folder akan saya tempatkan di data 1D. Di sini kita klik mix new folder. Saya kasih judul folder sesuai dengan nama judul mesinnya, misalkan mesin 1. Kemudian oke. Setelah ini di sini sudah tertulis ada folder namanya mesin 1, kemudian next. Kemudian klik finish, sehingga di sini muncul nama project yaitu mesin 1. Nah, setelah ini kita lihat di sini di bawah, di sini ada use style library. Ini kita klik, kita ganti dengan menggunakan read write, yaitu dengan klik kanan read write. Nah, setelah ini kita simpan, kita save, kemudian done. Nah, di sini sudah muncul nama project, namanya project mesin 1. Kalau misalkan kita mau membuat atau membuka file, berarti kita posisinya di sini sudah pada project mesin 1. Bisa kita lihat, cek di sini. Misalkan kita di sini klik new untuk membuat sebuah gambar baru. Nah, di sini ada nama file project sudah tercantum di sini. Ini menunjukkan bahwa project mesin 1 telah aktif. Demikian untuk pembuatan project. Selamat mencoba. Setelah kalian pelajari dan pahami video pembuatan project tersebut, silakan untuk dapat dipraktekkan secara mandiri dengan komputer. Apabila belum paham, silakan bisa diputar berulang. Kemudian kerjakan 2 soal tes formatif berikut.
Berikutnya adalah materi yang kedua, menggambar 3D part. Pada penggambaran 3D ini adalah membuat satu buah gambar bagian komponen mesin, tidak lebih, di mana untuk satu file hanya satu gambar benda yang disebut dengan part. File part ini berextension IPT, singkatan dari inventor part. Berikut akan kami sajikan video cara penggambaran 3D menggunakan file part. Ada 3 buah komponen yang akan dibuat, antara lain 1. Kita sebut sebagai pin, 2. Kita sebut sebagai payung, dan yang ketiga kita sebut sebagai landasan. Ini adalah gambar desain pin dengan ukuran seperti tersebut pada gambar, akan dibuat menjadi gambar 3D. Simak dan pahami tayangan pembuatannya pada video berikut. Untuk penggambaran part yang pertama yaitu pin, kita mulai saja dari pembuatan komponen gambar baru yaitu new. Kemudian di sini kita pastikan bahwa project yang sedang aktif adalah mesin 1. Kemudian kita ambil template di sini and use, kita di sini menggunakan metric. Setelah itu kita ambil yang standar milimeter IPT, kemudian create. Kita tunggu. Di sini pembuatan pin berbentuk silinder. Oleh karena itu, perintah 3 dimensi yang digunakan adalah dengan menggunakan perintah revolve. Untuk membuat gambar 3 dimensi dengan perintah revolve, sebelumnya kita membuat gambar sketch, yaitu dengan cara membuat penampang memanjang dari gambar yang akan kita buat, tapi dengan ukuran separohnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat, kita buat gambar sketchnya dulu. Kita ambil yang star sketch 2D, kemudian kita ambil yang XY planes. Kemudian di sini kita membuat gambar sketchnya. Di sini untuk diameter pin adalah 30, berarti kita membuat separuh penampang memanjangnya. Berarti jari-jari yang pertama kita buat adalah 15. Kemudian panjang pin 20, kemudian diameter berikutnya yaitu dengan atau jari-jari berikutnya yaitu 17,5. Karena kita sudah membuat jari-jari 15, maka kita naik menjadi 2,5. Setelah itu kita membuat garis dengan panjang 12. Setelah itu kita membuat garis lengkung dengan cara kita klik di sini di ujung garis terakhir kita buat, kemudian diklik kiri sambil ditahan, kemudian kita geser ke bawah ya, hingga lurus dengan ujung awal kita membuat garis. Nah, ini kemudian oke, dan
center. Kita membuat garis mulai dari pangkal sampai ke titik di mana kita selesai membuat busur. Karena di sini garis ternyata terlihat miring, kita luruskan dengan menggunakan constraint horizontal. Sudah lurus. Kemudian ini kita sudah membuat gambar sketch dari penampang memanjang separuhnya. Kemudian kita finish sketch. Sebagai akhir pembuatan sketch, kemudian kita baru mengoperasikan perintah revolve. Penampangnya sudah teridentifikasi, kemudian kita menentukan sumbu putarnya. Sumbu putarnya berarti di sini. Kemudian oke. Nah, ini pin sudah jadi. Bisa dilihat. Demikian untuk pembuatan gambar 3 dimensi untuk komponen yang pertama, yaitu pin. Demikian, selamat mencoba. Selanjutnya untuk desain gambar payung dengan ukuran seperti pada gambar, kita ikuti penjelasan penggambarannya pada video berikut.
Yang ketiga, untuk desain gambar landasan bisa dilihat di gambar. Mari kita lihat tayangan pembuatannya pada video berikut.
dengan jelas dari menyaksikan 3 buah gambar benda, pin, payung, dan landasan tersebut, silakan kerjakan tes formatif kedua dengan 10 soal. Selanjutnya materi yang ketiga menggambar 3D assembly atau rakitan. Pada penggambaran 3D ini adalah menggabungkan gambar-gambar bagian yang telah dibuat pada file part menjadi sebuah satu kesatuan unit. Jika itu adalah suatu gambar merencana satu unit mesin, maka dengan file assembly ini adalah fasilitas untuk merangkai komponen-komponennya. Komponen tersebut adalah gambar yang telah dibuat pada file part. File assembly ini berekstensi IAM atau Inventor Assembly. Berikut akan disajikan video cara penggambaran 3D menggunakan file assembly. Untuk hasil rakitannya adalah seperti gambar di samping. Di sini akan saya jelaskan untuk penggabungan komponen-komponen dari file part pada file assembly untuk program Autodesk Inventor 2021. Mulai dari kita akan membuat file assembly yang baru, new, kemudian metrik, kita ambil yang standar milimeter, kemudian create. Setelah ini kita memasukkan komponen-komponen yang diambil dari file part dengan menggunakan perintah place. Di sini ada 3 macam komponen, dari komponen part 1 yaitu pin, part 2 yaitu payung, dan part 3 yaitu landasan. Kita masukkan ke file assembly ini satu persatu, mulai dari yang pertama pin, kita blok, kemudian open, ya, diklik kiri, klik kanan, oke. Kemudian untuk part yang kedua yaitu payung, di open, klik kiri, klik kanan, oke. Kemudian untuk part yang ketiga yaitu landasan, open, klik kiri, klik kanan, oke. Untuk memasukkan file-file part ini bisa juga dimasukkan secara bersama-sama. Saya ulangi saja untuk menjelaskan bagaimana cara memasukkan secara bersama-sama. Saya undo dulu. Kita akan memasukkan secara bersama-sama. Kita klik place. Dari part 1, part 2, dan part 3 ini akan kita masukkan secara bersama-sama pada file assembly. Ya, ini diblok semuanya ketiganya dengan menggunakan shift, kemudian disorot ke bawah, kemudian open. Nah, ini sudah dapat terlihat bisa masuk secara bersama-sama. Kemudian klik kiri, klik kanan, oke. Setelah part ini masuk semuanya, sekarang kita tinggal menggabungkannya. Kita di sini akan menggabungkan komponen-komponen ini, di mana pin akan digabungkan dengan lubang yang tengah. Kemudian payung akan digabungkan dengan lubang kecil yang di pinggir. Nah,
Untuk penggabungannya ini dengan menggunakan perintah constraint. Nah, dalam perintah constraint ini terdapat 5 tipe. Nah, karena di sini yang digabungkan adalah benda yang akan dimasukkan pada sebuah lubang, maka di sini menggunakan tipe insert. Kemudian kita lihat di sini ada selection 1, selection 2. Ini menunjukkan untuk memasukkan benda 1 dan benda 2. Nah, misal untuk yang pertama, benda 1 saya tunjuk di sini adalah sebuah payung yang akan digabungkan pada sebuah lubang ini, ya, lubang yang kecil. Dan yang saya ambil di sini adalah untuk lubang yang tidak bercamper, karena untuk landasan di sini untuk sisi yang belakang di sini adalah bercamper, bisa dilihat di sana. Nah, ini bercamper. Ini akan saya gabungkan atau saya hubungkan dengan lubang yang tidak bercamper, ya. Selection 1 saya ambil pangkal dari ujung yang kecil ini, ya, yang akan berhimpit dengan lubang yang paling kecil ini. Diklik. Ini yang kedua, kemudian di apply. Kemudian yang kedua, pin ini akan dipasangkan pada lubang yang kedua. Nah, ini masih tetap insert di sini. Kemudian selection satunya adalah yang akan dihimpitkan, yaitu rusuk di sini. Kemudian mau dihimpitkan dengan lubang yang tengah ini. Diklik. Nah, begitu. Kemudian di apply. Demikian sudah jadi untuk penggabungannya. Ini disilang saja, sudah jadi. Untuk perakitannya dapat dilihat di sini, ya. Kemudian kalau dilihat dari bawah seperti ini, ya. Nah, demikian. Jangan lupa untuk menyimpannya. Menyimpan, kemudian diberi nama. Kalau saya memberikan nama rakitan 1, kemudian di save. Silakan untuk bisa dipahami, ya, dan dicoba. Selamat mencoba. Setelah paham dengan jelas, silakan kerjakan tes formatif yang ketiga ini. Ada 5 buah soal. Materi yang terakhir atau materi yang keempat yaitu menggambar 3D presentation atau untuk proses pembongkaran. Pada penggambaran 3D presentation ini adalah untuk menampilkan sebuah proses perakitan komponen-komponen dari sebuah satu kesatuan unit yang ditampilkan dalam sebuah video interaktif atau animasi sebuah proses perakitan. Dalam proses pembuatan animasi ini, dengan mengambil sebuah gambar unit rakitan dari file assembly dengan menggunakan perintah pembongkaran atau pelepasan komponen, yaitu twine komponen. Sedang untuk file presentation ini berekstensi IPN, Inventor Presentation. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tayangan pembuatan animasi proses pembongkaran sebuah unit gambar rakitan yang telah dibuat pada materi file assembly sebelumnya, yaitu untuk gambar rakitan seperti gambar di samping. Di sini akan dijelaskan atau akan ditayangkan sebuah proses pembongkaran dari sebuah satu unit benda rakitan dengan menggunakan
program Autodesk Inventor Profesional 2021. Kita mulai dari membuka file baru, new, metric, ambil file presentation, ambil yang standar milimeter IPN, create. Kemudian di sini muncul sebuah box perintah insert. Maksudnya adalah insert di sini adalah memasukkan gambar rakitan. Kebetulan di sini ada satu buah gambar rakitan. Kita klik di sini. Ini adalah benda rakitan yang akan dibongkar. Kemudian open. Untuk proses pembongkaran nanti, ketika melepas satu persatu komponen dengan menggunakan perintah twine komponen. Kemudian di bawah di sini ada sebuah kotak atau sebuah kolom namanya storyboard. Di sini adalah sebuah papan yang akan merekam riwayat pembongkaran. Kemudian di sini ada perintah capture kamera. Nanti setiap pembongkaran nanti selalu kita klik capture kamera untuk menunjukkan tampilan proses pembongkaran. Kita mulai saja. Yang pertama, kita di sini akan membongkar payungnya dulu. Kita membongkar payung, kemudian yang kedua ya pin. Kita bongkar dengan menggunakan perintah twine komponen, diarahkan ke bendanya atau ke payungnya. Kemudian di sini ada 3 buah tanda panah. Kita akan tarik ke atas. Kita tunjuk panah yang ke atas, mouse diklik kiri sambil ditahan sambil ditarik ke atas. Kemudian oke. Kemudian klik capture kamera. Nah, di storyboard di sini ada blok biru yang bawah ini yang menunjukkan perekaman pada saat payung itu lepas. Kemudian di sini ada kamera dari perintah capture kamera. Kita pepetkan saja ke belakang seperti ini. Kalau kita mainkan di sini, kita coba untuk bisa memainkannya ya. Kita nolkan dulu di sini. Ini adalah tombol untuk memainkannya. Dimulai di play. Kemudian untuk berikutnya kita akan melepas pin. Kita posisikan twine komponen, diarahkan ke pinnya. Pinnya ditarik ke atas. Kemudian dicentang. Kemudian jangan lupa capture kamera. Kita seret ke belakang. Kita coba mainkan. Demikian untuk proses pembongkaran pada file presentasi untuk proses pembongkaran sebuah unit rakitan pada program Autodesk Inventor Profesional 2021. Untuk berikutnya di sini ada perintah New Snapshot View. Nah, perintah ini adalah perintah untuk menunjukkan tampilan ya, untuk menunjukkan tampilan yang akan ditampilkan pada file drawing atau di atas kertas gambar. Kita klik dengan posisi seperti ini, berarti nanti bisa diambil posisi kertas gambar. Kalau ini mau dimasukkan ke kertas gambar, berarti nanti posisinya seperti ini ya. Kita klik New Snapshot View. Nah, di sini ini adalah view 1, tampilan 1 gitu ya. Kemudian misalkan kita mau membuat tampilan yang lain, misalkan ini isometri kiri, misalkan kemudian kita buat isometri kanan. Nah, misalkan seperti ini, kita
new snapshot lagi seperti itu, atau mungkin mau yang lain lagi, misalkan mau dengan posisi seperti ini, new, dan seterusnya. Ini nanti adalah tampilan-tampilan yang akan ditampilkan pada kertas gambar. Demikian, selamat belajar. Berikutnya, setelah memahami video dengan jelas, kerjakan untuk tes formatif yang keempat atau tes formatif terakhir dengan 5 soal. Setelah kita pelajari seluruh materi, mari kita review. Dari materi tayangan video yang kita pelajari, kita dapat membuat sebuah catatan-catatan tentang fungsi perintah, antara lain dari gambar 3 dimensi ada perintah revolve, extrude, chamfer, fillet, dan lain-lain. Kemudian untuk gambar rakitan atau assembly ada place, ada constraint, dan lain-lain. Dari gambar presentation ada perintah insert model, white component, capture kamera, new snapshot view, dan lain-lain. DLL atau dan lain-lain di sini adalah seluruh fungsi perintah yang ada di tayangan video. Silakan untuk bisa lebih dipahami dan bisa dipelajari dengan diputar ulang. Dari keseluruhan materi yang telah kita pelajari, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain 1. Untuk membuat gambar 3 dimensi 1 buah unit mesin, sebelumnya harus membuat project. Yang kedua, gambar 3 dimensi untuk 1 unit mesin, dalam penggambarannya tiap komponen pretelan dibuat 1 komponen 1 file part. Yang ketiga, gambar 3D rakitan atau assembly adalah gabungan dari komponen-komponen file part. Dan yang keempat, gambar 3D bongkaran atau presentation adalah untuk menjelaskan sebuah proses atau susunan perakitan yang dibuat dalam bentuk tayangan video interaktif atau animasi. Demikian seluruh materi telah kita pelajari. Berikut akan disajikan gambar-gambar tugas untuk praktek latihan. Silakan untuk gambar-gambar berikut dibuat gambar 3 dimensi sampai pada perakitan dan pembongkaran. Ada 3 buah gambar unit, silakan untuk dipraktekkan. Untuk 1 nomor gambar atau 1 unit mesin dibuat dalam 1 proyek dengan judul sesuai yang tertera pada nomor gambar. Selamat berlatih. Demikian, selamat belajar, murid-murid hebat. Kalian pasti bisa, SMK bisa, SMK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.